Pada image project, saya membuat dua kelas, yaitu dompet dan kalkulator. Untuk masing-masing kelas, yaitu dompet dan kalkulator, saya mengumpulkan data menggunakan webcam. Pengambilan gambar dilakukan dengan variasi posisi project seperti didekatkan, dijauhkan, serta menggunakan sudut pengambilan dan pencahayaan yang berbeda. Variasi data ini penting agar model dapat mengenali project dengan baik pada berbagai kondisi dan tidak hanya menghafal satu bentuk atau posisi tertentu. Setelah itu, saya melakukan training model dengan menekan tombol train model. Pada tahap ini, teachable machine mempelajari ciri-ciri visual dari setiap kelas, yaitu dompet dan kalkulator seperti bentuk, ukuran, dan pola project. Hasil pelajaran tersebut digunakan model untuk membedakan kedua objek pada saat pengujian. Setelah itu, saya melakukan pengujian dengan mengunggah gambar dompet dan kalkulator yang tidak digunakan saat proses training. Ketika gambar dompet diunggah, model memberikan probabilitas tertinggi pada kelas dompet. Begitu juga saat gambar kalkulator diunggah, model mengidentifikasinya sebagai kalkulator dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengenali objek baru berdasarkan pola yang telah dipelajari selama pelatihan. Setelah itu, saya melakukan ekspor model dengan memilih format TensorFlow, kemudian menekan download model untuk menyimpan model yang telah dilatih. Selanjutnya, model tersebut saya unggah kembali melalui menu TensorFlow.js sehingga dapat digunakan untuk proses pengujian dan implementasi lebih lanjut. Setelah model berhasil diunggah ke TensorFlow.js, saya menyalin link yang tersedia kemudian membukanya pada browser. Selanjutnya, saya melakukan preview model menggunakan webcam untuk menguji kemampuan model dalam mengenali objek secara real-time. Setelah itu, saya mengunggah gambar dompet dan kalkulator yang tidak digunakan saat proses training. Ketika gambar dompet diunggah, model memberikan probabilitas tertinggi pada kelas dompet. Begitu juga saat gambar kalkulator diunggah, model mengidentifikasinya sebagai kalkulator dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengenali objek baru berdasarkan pola yang telah dipelajari selama pelatihan. Pada audio project, saya membuat dua kelas suara, yaitu suara meremas plastik dan suara ketukan. Masing-masing suara direkam beberapa kali dengan durasi sekitar 1 detik menggunakan mikrofon. Saya melakukan variasi pada volume suara, jarak mikrofon, dan cara menghasilkan suara agar data lebih beragam. Hal ini bertujuan supaya model dapat mengenali karakteristik suara dalam berbagai kondisi.
Setelah seluruh rekaman suara dimasukkan ke dalam kelas yang sesuai, saya menangkal tombol train model. Sistem kemudian menganalisis pola gelombang suara, frekuensi, dan intensitas dari masing-masing rekaman. Berdasarkan pola tersebut, model belajar membedakan karakteristik suara meremas plastik dan suara ketukan. Setelah itu, saya melakukan pengujian menggunakan mikrofon secara langsung. Ketika saya menghasilkan suara peremasan plastik, model memberikan probabilitas tertinggi pada kelas suara plastik. Saat saya membuat suara ketukan, model mengidentifikasinya sebagai suara ketukan. Akurasi model dapat berkurang apabila terdapat suara bising dari lingkungan atau suara yang dihasilkan tidak konsisten dengan data yang digunakan saat pelatihan. Pada pose project, saya membuat 2 kelas, yaitu pose 2 jari dan tangan di pipi. Data dikumpulkan menggunakan webcam dengan berbagai variasi posisi tubuh, sudut kamera, jarak, dan pencahayaan. Setelah data pose terkumpul, saya menekan tombol train model. Pada tahap ini, sistem mendeteksi titik-titik penting pada tubuh dan tangan, kemudian mempelajari pola posisi yang membedakan pose 2 jari dan tangan di pipi. Setelah itu, saya melakukan pengujian menggunakan webcam secara real-time. Saat saya memperagakan pose 2 jari, model memberikan probabilitas tertinggi pada kelas pose 2 jari. Ketika saya mengubah posisi menjadi tangan di pipi, model mengenali pose tersebut dengan probabilitas yang lebih tinggi pada kelas tangan di pipi.